Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lulu Sarah. Saya dari Prodi Sejarah semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah sejarah Asia Barat yang berjudul tentang Yordania Sosial. Yordania juga merupakan salah satu negara yang berakar kuat di dalam sejarahnya dan serta dalam budayanya juga. Namun hanya orang yang mengunjungi yang dapat memahami tentang kemegahannya Yordania. Karena kalau misalnya kita cuma tahu tentang dari orang itu, mungkin hanya sekilas juga tentang tahu tentang sejarah dan juga kemegahannya. Lah, kalau misalnya mau tahu lebih lanjutnya, datang saja ke negaranya. Jordan juga salah satu negara yang menarik di dunia. Tentang negara ini juga dipenuhi dengan peninggalan-peninggalan sejarah yang menarik di dunia, seperti adanya padang pasir yang indah, terus reruntuhan kuno ataupun resort tepi lautnya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yordania juga termasuk Yordania juga termasuk negara teraman untuk para wisata untuk mengunjunginya. Sangat banyak situs yang akan ditemui jika bepergian ke sini. Karena di lokasi ini juga banyak histori semacam mistismenya, yang dimana ketika kesana dapat merasakan seperti melangkah tempat lain, atau suasananya seperti beda di dunia gitu. Dan ini juga merupakan situs warisan dari dunia UNESCO. Lalu ada beberapa kota warisan yang dapat dikunjungi, dan juga tempatnya juga aman untuk dikunjungi para wisatawannya. Pertama ada Petra. Nah, seperti ini bangunan Petranya. Dia kayak seperti kerajaan. Nah, Petra ini juga merupakan salah satu tempat daya tarik sejarah yang terkenal di Yordania, dan merupakan salah satu yang menakjubkan dengan keindahannya. Petra juga berkembang pesat di kota kerajaan Nabatean, sebuah gempa dahsyat yang mengakibatkan kota ini runtuh. Akibat runtuhan ini yang selama berabad-abad, sampai penjelajah Swiss menyamar sebagai orang Arab agar dia bisa memasuki reruntuhan ini dan menyusup untuk melihat di dalam ngarai gurun yang dalam. Nah, gurun ngarai ini juga dikenal sebagai gurun the Pink City, karena di mana-mana dilihat manusia di mana-mana dilihat nuansa merah muda yang gelap. Terus dinding kedua sisi berukuran 200 meter tingginya. Petra ini sendiri juga termasuk peninggalan dunia UNESCO. Nah, yang kedua ini ada namanya kota aman. Bentuknya juga seperti tengah-tengahnya juga seperti kayak bolon. Kota Aman juga merupakan ibu kota yang penduduknya juga termasuk terpadat, yang berada di Yordania, sekaligus menjadi pusat politik, budaya, dan perekonomiannya. Sekitar setengah dari populasi negara tinggal di Aman. Dan kota ini memadukan arsitektur modern
arsitektur modern dan masa muda tenang di lanskap sisa-sisa peradaban kuno. Kota ini terletak di 119 perbukitan atau jebel dan terletak di antara padang pasir dan lembah Yordan yang makmur. Populasi dan budaya yang dinamis yang sangat menonjol di sini. Jika ke sana dapat mengunjungi situs, yaitu adanya Roman Tetre, terus yang kedua ada The Citadel, terus ada Rainbow Set ST dan banyak lagi lainnya. Dan yang ketiga ada kota Madaba. Nah, kota Madaba ini dari beberapa yang dapat dikunjungi di Yordania, ini juga termasuk kota peninggalan sejarah yang memiliki sejarah tersendiri untuk dapat dikunjungi. Ataupun beberapa kota ataupun beberapa kota yang telah disebutkan, salah satunya di bagian atas, dan masih banyak lagi kota peninggalan sejarah yang dikunjungi di Yordania. Madaba juga merupakan terletak di peta mosaik Bizantiumnya di kota Yerusalem. Dan sebagian tanah suci yang dikenal dengan sebagai peta di Madaba. Kota pasar ini juga memiliki lebih banyak peta mosaiknya yang menggambarkan desa, lembah, tanaman, dan banyak lagi, sehingga menghasilkan julukan kota mosaik. Sosial budaya Indonesia Yordania. Ternyata Indonesia memiliki kerjasama dengan Yordania, salah satunya tentang sosial budaya. Dalam bidang sosial dan budaya, negara ini memiliki kerjasama yang dimana dipayungi dengan perjanjian kerja sama bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan ditandatangani oleh kedua belah pihak, kedua pemerintahan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1989. Dalam kerjasama ini meliputi beberapa bidang kebudayaan, pendidikan, penerangan, kesehatan, kesenian, ilmu pengetahuan, kepemudahan, dan olahraga. Kedua negara juga memiliki perjanjian di bidang kegiatan keislaman yang dimana ditandatangani oleh Menteri Agama di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 1989. Yang dimana meliputi kerjasama dalam bidang pembinaan wakaf. Dalam pembinaan wakaf, terus warisan Islam, kemudian kebudayaan Islam, dan urusan haji. Selain itu juga dalam kedua negara ini juga bekerja sama dalam bidang kesehatan, antara Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan yang dimana ditandatangani di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2006. Adapun antara lain beberapa bidang yang meliputinya yaitu ada kesehatan masyarakat, yang kedua ada bidang pengendalian penyakit, yang ketiga ada manajemen kesehatan, dan yang keempat ada kesehatan lingkungan. Pada tanggal 16 Januari 2016, sekitar 5 tahun yang lalu, KBRI Aman bekerja sama dengan Greater Amman Municipality, atau disebut GAM. Pemerintahan Kota Aman telah menyelenggarakan kegiatan penanaman pohon perdamaian atas nama Presiden Rakyat Indonesia pertama Bapak Ir Soekarno di Peach Garden King Hussein Park. Pada saat ini Yordania terdapat tiga tanam Indonesia yang dimana diletaknya berada di King Hussein Park, Aman, dan Philadelphia University, Geras, dan Kota Salt. Pendirian tanam Indonesia adalah salah satu upaya dari KBRI Aman dalam mempromosikan Indonesia yang hijau, sekaligus menghijaukan Yordania. Jakarta, Indonesia menargetkan volume perdagangan dengan Yordania mencapai $500 juta pada tahun 2020. Perdagangan kedua negara menembus angka sekitar 300 juta pada akhir 2018. Duta besar Indonesia untuk Yordania Andi Rasmianto mengatakan pada semester pertama 2019, investor negara itu dengan penduduk muslim terbesar di dunia itu mencapai $3.84 juta. Lalu dia mengatakan Yordania adalah investor terbesar keempat setelah Uni Emirat Arab, Yaman, dan Arab Saudi. Katanya melalui rilis yang diterima bisnis pada Sabtu 31 Agustus 2019. Hingga kini Indonesia termasuk sebagai kelompok wisata terbesar kelima setelah Amerika Serikat, Turki, dan Jerman. Adapun jumlah wisatawan Indonesia ke Yordania mencapai
45.000 orang pada tahun 2018. Sedangkan Wisman Yordania ke Indonesia hanya mencapai 5.700 orang. Menurutnya selama ini Indonesia mendukung penuh mendukung penuh kepemimpinan yang mulia Raja Abdullah dalam mendukung bangsa Palestina dan Hasbemite dari tempat suci umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa dan gereja Kristen namanya Yerusalem. Lalu dia berkata, dukungan kami yang sangat solid dan tak tergoyahkan kepada Palestina akan berlanjut sampai mereka mencapai negara merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Terangnya, sejak dekade terakhir Indonesia telah memberikan sekitar $12 juta kepada 2.000 pejabat dan non-pejabat Palestina melalui program peningkatan kapasitas. Untuk mendukung perekonomian negara itu, pemerintah Indonesia baru-baru ini memberlakukan kebijakan tarif nol terhadap minyak zaitun dan kurma yang diimpor Palestina. Langkah-langkah itu dilakukan agar Indonesia mampu menjadi negara dengan perekonomian besar sedunia. Itulah sekilas tentang Yordania Sosial dari saya. Bila ada salah kata ataupun salah pengucapan dan kurang penyampaiannya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.